Selamat sore Pak Windra, perkenalkan nama saya Muhammad Hadapi Wijaya dengan NIM 3124116. Sehubungan dengan remedial UAS, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan bagaimana cara program yang ada pada soal-soal UAS sebelumnya. Jadi langsung saja, untuk soal yang pertama, data pembelian dalam ribuan rupiah. Pertama saya punya list dengan total data yang akan kita pakai. Lalu kita langsung akan menghitung total pendapatan. Pertama kita membuat variabel total pendapatan untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu selanjutnya kita menggunakan perulangan for in dalam nilai dan juga pembelian. Dan total pendapatan itu akan diakumulasi secara manual dengan ditambahkan sama dengan nilai. Lalu lanjut kita akan menghitung rata-rata dengan cara total pendapatan dibagi indeks pembelian. Jadi rata-ratanya nanti akan kita gunakan juga dalam rumus perhitungannya. Selanjutnya kita buat list untuk menyimpan kategori, totalnya ada 3. Yang pertama VIP, reguler, dan juga baru. Lalu di sini output untuk memunculkan total pendapatan dalam format ribuan, lalu rata-rata pembelian dalam format ribuan. Lalu di sini kategori pelanggan, ini hanya untuk kerapian saja. Lalu selanjutnya kita akan menentukan kategori dari setiap pelanggan di dalam blok program ini. Dengan menggunakan perulangan for i in range, kita akan membaca indeks pembelian, lalu disimpan dalam variabel jumlah. Jika jumlah itu lebih dari rata-rata ditambahkan 50, maka kategorinya adalah VIP. Lalu kategori VIP ini akan ditambahkan 1 ke dalam list VIP daripada variabel jumlah. Selanjutnya juga sama, jika jumlah lebih dari sama dengan rata-rata, maka kategorinya adalah reguler. Dan juga ditambahkan juga ke dalam list reguler. Lalu terakhir kategori baru juga sama, ditambahkan ke list baru. Lalu kita print semuanya dalam satu baris ini. Pertama indeks pelanggan I plus 1 untuk batas kanannya, lalu jumlah itu dikali 1000 untuk memunculkan format ribuan dan juga kategorinya. Dan outputnya seperti ini. Total pendapatannya 1.785.000, lalu rata-rata pembeliannya itu 178.500. Dan ini untuk kategori pelanggannya seperti ini. Pelanggan 1, lalu jumlah pembelian, dan juga kategori. Hingga seterusnya hingga ke pelanggan ke-10. Seperti itu saja. Langsung soal nomor 2. Ini untuk insertion sort. Jadi pertama kita punya list nilai. Di sini totalnya ada 7. Lalu kita buat variabel perbandingan dimulai dari 0 untuk menyimpan total perbandingan yang dilakukan. Lalu selanjutnya kita print nilai mahasiswa, ini hanya untuk menunjukkan nilai mahasiswa sebelum diproses. Lalu selanjutnya algoritma insertion sort-nya, kita menggunakan perulangan for i in range, dimulai dari batas 1, indeks 1, dalam indeks nilai. Kita ambil nilainya, kita masukkan, kita simpan di dalam key. Lalu selanjutnya kita buat variabel J. J ini dimulai daripada 0. Jadi karena kita akan membandingkan 2 lalu menggeser nilai-nilai, maka kita membutuhkan 2 variabel ini.
selama J itu lebih dari sama dengan 0 dan nilai indeks ini J itu lebih dari Q, maka perbandingannya akan terus ditambah sama dengan 1, lalu juga proses pergeseran juga akan terus dilakukan. Nilai J yang berada di kanan itu akan digeser kepada nilai J yang ada di kiri. Perbandingan terus dilakukan hingga salah satu syarat ini sudah tidak terpenuhi lagi. Tetapi ada satu error, karena ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perbandingannya itu tidak akan ditambahkan satu lagi. Dikarenakan salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dilanjutkan. Maka dari itu kita tambahkan satu perbandingan dan juga nilai indeks J tambahkan plus 1 itu sama dengan Q. Lalu untuk outputnya, ini output untuk menunjukkan total iterasi, lalu nilai, lalu Q sebagai uh, uh, angka yang ditukar atau yang berubah, lalu total perbandingannya. Lalu untuk output yang ini, itu output nilai dan juga total perbandingan. Selanjutnya untuk menentukan lulus dan juga tidak lulus, kita menggunakan list, dan pada blok ini kita menggunakan perulangan for n in nilai. Jadi jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka akan ditambahkan kepada list lulus. Sebaliknya, jika kurang, maka akan ditambahkan pada list tidak lulus. Lalu output di sini yaitu hasil pemisahan, lalu output lulus dan juga tidak lulus. Untuk outputnya seperti ini, nilai mahasiswa yang belum dirubah, yang belum diurutkan, lalu proses penukaran, iterasi, lalu angka yang ditukar, dan juga total perbandingannya. Lalu ditunjukkan juga nilai terurut dan juga total perbandingan. Dan ini hasil pemisahan nilai yang lulus dan juga nilai yang tidak lulus dalam bentuk list. Lalu untuk soal nomor 3, kita menggunakan fungsi def dengan parameter nilai, list nilai, lalu langsung jika nilai itu lebih dari sama dengan 80, maka nilainya akan dikembalikan sebagai A. Jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka dikembalikan sebagai B dan seterusnya hingga E. Dan juga ini nanti akan disimpan pada data nilai. Oh, maksud saya grade. Sini adalah data mahasiswanya. Totalnya ada 3. Di sini untuk print nama nilai grade. Lalu ini untuk langsung menampilkan data tanpa pengurutan dengan menggunakan looping for i in range, lalu indeks nama, variabel grade itu sama dengan tentukan grade dari nilai dari indeks nilai, dan langsung di print nama dari indeks itu kurang dari 5, lalu name dalam indeks juga, nilai dalam indeks, dan juga grade. Dan hasil outputnya akan jadi seperti ini. Lalu itu saja untuk soal nomor 4. Kita masih menggunakan fungsi analyze dengan parameter text. Hasil, kita buat variabel hasil dalam bentuk string dan juga penanda dalam variabel kapital sebagai true. Jadi langsung saja 4 variabel ini untuk tempat kita menyimpan jumlah huruf besar sampai konsonan. Lalu untuk daftar vokal, karena kita tidak menggunakan fungsi dasar string seperti lowercase, uppercase, jadi kita harus menambahkan vokal secara manual.
dalam dua format, yaitu uppercase dan juga lowercase. Lalu lanjut untuk mengubah format kapitalisasinya. For char in text, kita ambil char dari dalam teks, lalu kita proses. Jika char itu sama dengan spasi, maka penandanya akan aktif berupa huruf awal. Tapi jika tidak, maka kita akan lanjut ke else dan karakternya akan ditambahkan ke string hasil. Karena hurufnya tadi bukan huruf awal, maka akan dilanjutkan ke else jika A kurang dari sama dengan karakter dan juga karakter itu kurang dari sama dengan Z, maka karakter itu akan diubah menjadi huruf kapital dengan standar kode ASCII dengan cara dikurangi min 32 dalam kode ASCII. Lalu karakternya akan ditambahkan ke dalam hasil string yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya, jika program bagian ini sudah dijalankan, maka huruf itu akan terhitung sebagai huruf tengah, bukan huruf awal. Lalu selanjutnya, untuk huruf besar sama, bedanya ini ditambah 32 dalam kode ASCII, jadinya akan berubah jadi huruf besar. Dan juga karakternya akan ditambahkan ke dalam hasil variabel hasil dalam bentuk string. Lalu selanjutnya statistik huruf. Jika A kurang dari sama dengan karakter, dan juga karakter kurang dari sama dengan Z, maka huruf besar akan ditambah sama dengan 1. Akan ditambah 1. Terus, lalu elif, A huruf kecil kurang dari sama dengan karakter, kurang dari sama dengan huruf kecil Z, maka huruf kecilnya akan ditambah sama dengan 1, ditambah kepada variabel yang sudah kita buat. Lalu untuk daftar vokal juga sama, jika terdeteksi ada vokal, maka vokalnya akan ditambahkan 1. Dan juga jika ini untuk konsonan, jika A uppercase itu lebih kurang dari sama dengan karakter, dan juga karakter kurang dari sama dengan Z, atau dalam bentuk lowercase, maka konsonannya akan ditambahkan sama dengan 1. Lalu untuk output, pertama hasil dari pengurutan, lalu print index text, panjang kalimatnya, lalu jumlah huruf besar, jumlah huruf kecil, jumlah vokal, dan juga jumlah konsonan. Lalu ini untuk memanggil fungsinya. Biasanya terdapat kesalahan ketika fungsinya itu tidak di dalam blok programnya, maka hasilnya tidak akan muncul. Maka dari itu harus kita pastikan bahwa analyze ini masuk ke dalam blok programnya agar fungsinya muncul. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.